Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan Kemenak Angkatan Pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Istiningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Pertama di Universitas Islam Malang. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran di MTS Hasyim Asy'ari Piungan dengan mengambil materi teks berita kelas 8. Berikut video pembelajaran saya. Untuk selanjutnya, mohon kritik, saran, dan tanggapan sehingga untuk kedepannya saya akan menjadi lebih baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya kondisinya baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu mimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Setelah berdoa, semoga pelajaran kita nanti akan berjalan dengan lancar, mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, kondisi anak-anak di situ sinyalnya bagus kan ya? Bagus, Bu. Selanjutnya Ibu akan mempresensi satu persatu. Yang pertama Muhammad Faiz, hadir? Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Dimas. Hadir, Bu. Hadir, bagus. Ayu? Hadir, Hadir, ya. Bu. Iya. Irma Cahyaning Tias. Hadir, Bu. Bagus. Najwa Malihah. Hadir, Bu. Julianti. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir anak-anak semua pada pertemuan kita pelajaran bahasa Indonesia tentang Hadir, apa? Bu. Kebahasaan. Teks berita. Apalagi tentang apa? Unsur? Ya. Unsur apa? Kebahasaan. Struktur teks berita. Apalagi kemarin kita belajar apa? Struktur, unsur. Ya, sekarang kita nanti akan mempelajari tentang menyajikan berita. Nah, di situ terlihat pelajaran hari ini tentang menyajikan berita. Tapi sebelumnya kita akan tebak gambar seru untuk semangat hari ini. Sebelum tebak gambar, saya akan yel-yel terlebih dahulu. Mana semangatmu? Ini semangat. Ya, semangat semuanya. Sekarang untuk pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi tebak gambar. Ini ada gambar akan membentuk sebuah kata. Apa? Kata apa ini? Buku cerita. Ya, buku cerita. Ini gambar ceri. Jadi gabung buku cerita. Untuk berikutnya, tebak gambar kedua. Mbak Ayu apa? Pulang kampung. Iya.
Bagus, ini pulang kampung ini tebakannya semuanya. Betul, pulang kampung. Seperti itu ya, kita bermain tebak gambar untuk menambah semangat. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, meliputi lafal, intonasi, mimik, dan indikator pencapaian yang akan kita peroleh untuk pelajaran hari ini, yaitu menyusun kerangka teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan kalimat langsung. Mengembangkan kerangka teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan kalimat langsung. Menyunting teks berita, kemudian memperbaiki teks berita, dan terakhir yaitu menyampaikan berita yang dibuat secara lisan. Nanti ada yang praktek membacakan berita atau menyajikan berita secara lisan. Dan yang tidak kesempatan praktek nanti video rekaman dikirimkan seperti itu. Nah, pelajaran ini nanti kita akan berkelompok. Kelompok 2 orang ya, kelompok berpasangan. Jadi nanti tekniknya dengan teknik pengelolaan kelas berpasangan. Dengan teknik menulis terbimbing, nanti Ibu akan mengajari kalian bagaimana menulis teks berita. Dan teknik berbicara impromptu, yaitu spontan. Nanti setelah selesai teks berita yang kalian buat, kalian akan mempraktekannya secara spontan atau impromptu. Jadi nanti menyusun, mengembangkan kerangka, menyunting, memperbaiki, dan menyajikan. Ya anak-anak ya. Nah, berita itu kalian bisa menuliskan, nanti bisa dikirim ke web seperti ini, ada webnya. Kemudian bisa dikirim beritanya ke koran, bisa dimuat, nanti dapat honor, medali itu. Jadi bisa menulis apa saja, bisa puisi, bisa untuk kesempatan hari ini kita akan menulis teks berita. Nah, alur pembelajaran nanti kita akan memahami langkah dan format penulisan teks berita. Lalu mencermati video, dalam video menyimak berita, kemudian menuliskan teks berita, lalu menyajikannya. Nah, bagaimana langkah-langkah menulis berita anak-anak? Tolong dibacakan itu langkahnya, Mbak Yuli. Mbak Yuli? Langkahnya apa saja kalau kita akan menulis berita? Menentukan sumber berita. Ya, lalu apa? Bacanya berita, mencatat fakta-fakta penting 5W+1H. Mengembangkan catatan menjadi teks berita. Ya, betul. Menentukan sumber berita pertama kali itu harus kita tentukan dulu. Kita mau berita apa? Ada kejadian misalkan ada lomba 17 Agustus, kita mendatangi sumber berita. Ternyata ada peristiwa kebakaran, kita datangi sumber berita. Beritanya didata fakta-faktanya 5W1H. Apa siapa yang kebakaran, di mana, kapan kejadiannya, mengapa bisa terjadi kebakaran, bagaimana kondisi yang punya rumah dan sebagainya. Itu kita bertanya, mencari informasi, wawancara, tanya sana, tanya sini. Nanti dicatat hal-hal pentingnya, kemudian untuk membuat berita.
kita nanti sumber beritanya dari YouTube dan nanti mencermati, menyimak, dan mencatat fakta-fakta pentingnya. Seperti tadi alurnya ya. Nah, kemudian format penulisan teks berita. Nanti kalian menuliskan namanya siapa, nomor absen ya, karena ini nanti untuk tugas secara kelompok berdua maupun individu, dan nomor presensi. Apa saja format penulisannya anak-anak? Ada 6. Siapa nih Mas Hafid? Bisa enggak ini dibacakan nomor 1 apa? Apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? What? Terus apa ini? Di mana tempat terjadinya peristiwa itu? Ya, where? Di mana tempat peristiwa itu? Yang ketiga apa? Kapan When? peristiwa itu terjadi? Iya, kapan peristiwa itu terjadi? Yo, dilanjut. Mbak Yu lagi apa itu? Wow itu? Wow, siapa yang diberitakan? Siapa yang diberitakan? Yang kelima apa? Why? Why itu artinya apa? Why? Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan juga bagaimana proses kejadian peristiwa itu. How gitu ya kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya 5W1H. Kalau bahasa Indonesianya adik Simba. Adik Simba itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. 6 ya, itu pokok-pokok berita yang kita cari datanya dan nanti dibuat tulisan. Setelah kita memperoleh informasi 5W1H, nanti kalian akan menuliskan berdasarkan strukturnya. Kemarin pelajaran minggu kemarin sudah mempelajari struktur teks berita, anak-anak ya. Apa saja struktur teks berita setelah judul apa anak-anak? Kepala berita. Ya, kepala berita, terus tubuh berita, dan terakhir ekor berita. Iya. Mbak Yuli, apa itu kepala berita maksudnya apa? Selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu. Anak-anak dipersiapkan dulu bukunya ya dan alat tulisnya. Terus nanti kalian berkelompok, saya bacakan kelompoknya. Nanti setelah menyimak berdiskusi berkelompok berpasangan untuk mengerjakan tugasnya. Kelompok pertama yaitu Muhammad Faiz dan Dimas. Kelompok kedua Ayu dan Irma. Kelompok ketiga Najwa dan Juli. Dan kelompok keempat Dwi dan Hafid. Sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu. Menyimak dengan teknik dengar tulis. Jadi ketika kalian mendengarkan informasi penting, nanti langsung ditulis pokok-pokoknya. Juga ya anak-anak Indonesia, apapun latar belakang mereka, seperti yang disaksikan juga ya anak dari mantan-mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi. Tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Kepulauan Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Simak ya anak-anak, dicatat hal-hal pentingnya. Tulisannya itu juga dicatat ya sebagai tambahan informasi. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Kurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus
Sebenarnya bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nurpianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas dari sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sepulang sekolah, Pia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, Pia pun turut memilah sampah. Prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Belajar sih, nggak bosan-bosan. Suruh ini, suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus nih. Di rumah belajarnya gimana sih caranya? Kalau belajar. Kapan belajarnya? Kalau baca buku gitu kapan? Malam. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Kemana? SMP. SMP. Dokter. Dokter apa? Nggak tahu. Ini kan nilainya bagus nih. Bangga nggak? Seneng nggak? Seneng. Alhamdulillah. Harapannya apa buat dia? Harapan biar jadi orang adalah sukses. Sama bagi masa depan. Dia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Insel yang mantap digoresnya setiap pagi, dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah, suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi. Nah, anak-anak sudah menyimak tadi, ya. Terus disiapkan buku tulisnya ya. Kalian buat kerangkanya, menulis teks berita, judulnya apa tadi, terus kepala beritanya, tubuhnya, dan ekor beritanya. Sekarang Ibu bimbing ya, sambil Ibu bimbing. Sudah siap semua alat tulisnya? Ya, teknik menulis terbimbing ya anak-anak. Disiapkan alat tulisnya. Judulnya tadi apa judulnya? Prestasi anak pemulung. Prestasi anak pemulung. Ya, terus apa yang diberitakan? Tentang apa tadi? Prestasi anak pemulung. Ya, prestasi anak pemulung. Anak yang rajin, juara di kelasnya, di sekolahnya. Kemudian siapa yang diberitakan tadi? Nurpianingsih ya, SD ya tadi ya, masih SD. Namanya orang tuanya siapa? Nama bapaknya tadi yang diwawancarai. Namanya Sopi. Ya. Kemudian nama gurunya tadi yang wawancara juga. Siapa yang tadi nyatet? Namanya siapa?
Namanya siapa Mbak Ayu? Nama gurunya? Marudin ya. Cita-citanya apa cita-citanya? Ingin menjadi Ingin dokter. menjadi dokter. Ya, nah, tadi ya diwawancarai, ditanya, pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Orang tuanya juga diwawancarai tadi, ditanya, Ayo, Ki. harapan orang tuanya apa? Harapan orang tuanya tadi. Anaknya menjadi Anaknya anak yang menjadi lebih anak yang lebih sukses dari orang tuanya. orang tuanya. Bagus. Orang tuanya ingin anaknya lebih sukses. Jadi bisa mengangkat derajat orang tua. Kemudian, di mana sekolah Nurpianingsih? Di mana tadi itu? Di SD Sumber Batu 2. SD Negeri Sumur Batu. Ya, SD Negeri Sumur Batu 2. Ya, betul. Terus kapan Nurpianingsih belajar kalau siangnya mulung? Belajarnya kapan? Malam hari. Malam hari. Mengapa? Berprestasi karena apa? Nilai rapotnya? Nilai rapotnya Bagus. ya. Lihat enggak nilai rapotnya berapa tadi? 8, 9. Enggak ada yang 7 ya tadi ya, bagus banget. Bagaimana Nurpianingsih bisa berprestasi? Kok bisa berprestasi dia? Harus enggak dia? Belajar dengan tekun. Tekun, rajin belajar, enggak boleh malas. Ada tugas dikerjakan, itu prestasi, nilai rapatnya bagus nanti. Bagaimana kondisi rumahnya? Punya bangunan rangka bambu. Atapnya dari sisa spanduk. Alasnya terpal bekas. Dan di sekitarnya bertumpuk sampah yang dibuang tiap hari. Ya, tadi terlihat ya ada sampah hasil mulung ya, itu nanti didaur ulang atau dijual lagi itu ya. Ada botol-botolnya di depan rumahnya penuh dengan karung. Terus atapnya hanya dari terpal itu ya, dari spanduk bekas. Bangunannya hanya dari bambu. Meskipun dia anak pemulung, hidupnya pas-pasan gitu ya, tapi dia semangat bisa berprestasi, jadi juara 1 itu di sekolahnya. Tidak hanya di kelasnya itu tadi. Di sekolahnya juara. Nah, tadi setelah ditulis seperti itu, silakan berdiskusi ya poin-poin pentingnya ini. Nanti terus dibuat kerangka, langsung dibuat paragraf-paragraf. Nanti akan seperti ini hasilnya. Ini dibuat paragraf dulu, dibuat. Ini ya tadi sudah kita rangkum poin-poin pokoknya. Sekarang silakan kalian menuliskan di buku tulis. Nanti saya akan mengunjungi per kelompok. Saya beri waktu 10 menit ya untuk diskusi. Silahkan ditulis dengan tulisan yang bagus. Selamat mengerjakan. Mana Faiz? Sudah dituliskan ya prestasi anak pemulung judulnya. Terus itu dibuat paragraf. Paragraf pertama kepala berita hal-hal pokoknya. Nanti rincian-rinciannya bisa ditambahkan di badan dan di ekor. Nanti akan kita cermati dulu tentang tata tulisnya. Ini ya, ini hasil kerjanya Mbak Ayu. Kita akan mencermati. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, itu kelihatan. Coba dibaca Mbak Ayu, dibacakan. Dibacakan teksnya untuk kita cermati. Apa itu?
Kepala berita. Nurpianingsih yang akrab dipanggil Pia adalah anak pemulung yang berprestasi. Pia bersekolah di SD Negeri Sumur Batu 2. Pia berprestasi karena nilai rapornya bagus. Ayahnya, Sophie, sangat bangga dengan Pia. Sepulang sekolah, Pia membantu ayahnya memilah sampah. Cita-cita Pia ingin menjadi dokter. Pia tekun belajar di malam hari karena siangnya membantu ibunya mengasuh adiknya. Harapan orang tuanya, Pia menjadi anak yang sukses, tidak seperti orang tuanya yang pemulung. Kondisi rumah Pia hanya berupa bangunan rangka bambu, atapnya sisa spanduk, alasnya terpal bekas, di sekitarnya bertumpuk sampah yang dipulung setiap hari. Ya, itu ya. Coba Ibu kita cermati bersama-sama tata tulisnya. Assalamualaikum. Nurpianingsih yang akrab dipanggil Pia. Nah, di sini ya penulisan Pianya, Pia itu nama orang diawali huruf kapital ya. Ya, Mbak Ayu ya. P-nya itu hurufnya kecil atau kapital itu? Nah, itu tata tulisnya diperbaiki, itu P-nya harus gede, huruf kapital. Terus Ia bersekolah di SD negeri. Nah, penulisan negeri itu kurang kurang huruf ditambahin Mbak Ayu. Ya, Bu. Negeri Sumur Batu 2. Kemudian Pia berprestasi karena nilai raportnya bagus. Ayahnya Sophie sangat bangga dengan Pia. Pia di sini kapital ya P-nya. Sepulang sekolah, Pia membantu ayahnya memilah sampah. Cita-cita Pia ingin menjadi dokter. Pia tekun belajar di malam hari karena siangnya membantu ibunya mengasuh adiknya. Ya, dicermati semuanya, tata tulisnya udah benar belum? Ya, tadi ya koreksinya. Nama orang diawali huruf kapital dan negerinya kurang huruf E. Untuk tata tulis yang lain sudah benar. Dipulung, digabung sudah betul. Di SD dipisah betul. Setelah kita edit, dibenarkan semua ya kalau ada salah tata tulisnya. Kita nanti akan, biar bagus kalau sudah tata tulisnya sudah benar, bisa dilanjutkan untuk nanti apa? Di praktek membaca ya, bukan membaca, praktek menyajikan secara spontan dengan memperhatikan tata tulis. Nah, dengan memperhatikan lafal, setelah tata tulisnya dikoreksi, kemudian disajikan, memperhatikan lafalnya, intonasinya, mimik, kinestiknya. Lafalnya itu cara pengucapan bunyi ya, jadi jangan seperti membaca, tapi harus seperti berbicara. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jadi kalau A itu ya, itu ya, jangan diem gini, A, jadi A. Cara mengucapkan bunyi itu lafal, kemudian intonasi, tinggi rendahnya nada. Jangan hanya datar, tapi ada kadang naik, kadang turun, itu intonasi. Contoh, selamat pagi pemirsa. Jangan selamat pagi pemirsa, itu datar ya. Terus naik turun. Selamat pagi, itu lafalnya kurang jelas ya. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang berjumpa lagi di acara Sekilas Info. Jadi nanti maju lagi ya, nanti berbicara spontan dengan tegas, intonasi, lafal, mimik. Mimik itu raut muka, raut mukanya kelihatan ya, raut mukanya. Nampak wajahnya, terus raut mukanya, gerakan matanya, gerakan bibirnya, tangannya, nanti ada kinestiknya, gerak tangan, gerak tubuh. Coba kita perhatikan contoh. Ini ada siswa ya yang ini pas contoh lomba menyiarkan berita. Coba kita dengarkan bersama. Contohnya seperti ini. Kalian nanti praktek ya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Nova Lovikasari dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Hospitasian edisi 24 April 2019. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi terhangat, teraktual, dan terpercaya yang layak diperbincangkan. Berikut bersama saya Nova Lovikasari, inilah Hospitasian selengkapnya. 5 BDSG Pemilu Tuban selenggarakan lomba tadi. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Ronggola Tuban menyelenggarakan kegiatan lomba tadi tingkat SD dan SMP Kabupaten Tuban. Kegiatan berlangsung. Nah, contohnya sedikit saja. Coba semuanya kameranya di-on-kan. Tadi Mbak Ayu belum kelihatan wajahnya ya. Coba semua yang kelihatan wajahnya ya, Mbak Ayu dilihatkan wajahnya. Coba sekarang dibacakan, bukan dibacakan ya, sekarang ditampilkan ya seperti tadi. Coba yang paragraf kepala beritanya Mbak Ayu. Mulai Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang berjumpa lagi di acara Sekilas Info. Prestasi anak pemulung. Nurpianingsih yang akrab dipanggil Pia adalah anak pemulung yang berprestasi. Pia bersekolah di SD Negeri Sumur Batu 2. Pia berprestasi karena nilai rapornya bagus. Ayahnya, Sopi, sangat bangga dengan Pia. Pulang sekolah, Pia membantu ayahnya memilah sampah. Cita-cita Pia ingin menjadi dokter. Pia tekun belajar di malam hari karena siangnya membantu ibunya mengasuh adiknya. Harapan orang tuanya, Pia menjadi anak yang sukses, tidak seperti orang tuanya yang pemulung. Kondisi rumah Pia hanya berupa bangunan rangka bambu. Atapnya sisa spanduk, alasnya terpal bekas, di sekitarnya bertumpuk sampah yang dipulung setiap hari. Demikian sekilas info, saya Ayu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tegas ya. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di acara Sekilas Info. Nurpianingsih. Nah, vokalnya jelas. Sudah bagus Mbak Ayu, bagus nih. Tegas ya dan percaya diri. Pada pertemuan hari ini tadi sudah mempelajari bagaimana menyusun berita teknik menulis terbimbing. Dengan menyimaknya tadi dengar tulis ya. Menulis teks berita dengan teks tertulis, hasilnya sudah ada tadi, sudah kita revisi, kita benarkan, dan juga kita praktikkan, disajikan secara lisan. Nah, anak-anak sebelum Ibu akhiri, kesimpulannya apa tadi? Kita hari ini mempelajari apa saja? Siapa yang tahu tadi? Tentang teknik menulis terbimbing ya. Apa saja yang perlu diperhatikan? Struktur beritanya apa saja tadi? Siapa yang tahu? Kepala, badan, Ekor. Terus, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyajikan berita secara lisan? Yang diperhatikan apa saja tadi? Lafal, terus apa lagi? Apalagi? Hafalnya Intonasi. Intonasi. Ya bagus. Apalagi anak-anak? Mimiknya. Gerak-gerik badan. Ya, kinestiknya. Itu perlu diperhatikan karena nanti akan Ibu nilai. Lafalnya sesuai tidak, intonasinya, mimiknya, gitu ya, dan nilainya. Nanti Ibu, hasil kalian secara tertulis maupun secara lisan akan Ibu nilai dan hasilnya menjadi nilai harian. Jadi apa saja tadi? Lafal, Intonasi.
Ya, bagus anak-anak semuanya sudah paham dan semuanya menghasilkan karya ya, keterampilan menulisnya sudah bagus. Alhamdulillah. Tinggal dikembangkan lagi untuk kalian menulis dikirim ke media massa biar mendapatkan apa ada honornya, juga bisa menjadi hobi kalian bisa tersalurkan yang hobi nulis itu ya. Nah, anak-anak, kesimpulan tadi sudah kita simpulkan bersama bahwa dalam menyajikan teks berita secara lesan itu harus memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Untuk pertemuan berikutnya, kita sudah akan masuk ke materi bab 2 yaitu teks iklan. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini Bu Cukupan sudah selesai. Berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan dengan bab yang baru. Sebelum kita akhiri, kita tutup berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin. Siapa yang mau mimpin? Silahkan. Yuk, Mbak Ayu, dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah selesai. Anak-anak, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semuanya bagus hari ini, semangatnya. Rajin semua, mengerjakan semua. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang. Pelajaran hari ini bagaimana? Jempol 2 atau gini? Ya, semua ditunjukkan tangannya. Kameranya hidupkan. Pelajaran hari ini menyenangkan. Mana kameranya? Iya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Ya. Alhamdulillah anak-anak, Ibu tutup dan berjumpa lagi besok di jadwal yang sudah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.